Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan di Indonesia. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberi informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Banyak desa yang pelaksanaannya juga memberanikan diri untuk tidak sesuai dengan rencananya, sehingga nanti pasti akan ribet di pelaporannya. Silakan Mas Emri mungkin. Ya. Fadil lanjutkan. Oke, siap. Nanti Kang Iman lanjutin ini. Kita coba nih Mbak Tias. Ya. Muncul Matias ya? Kang? Belum. Belum. Belum? Belum. Muncul? Oke, Belum? sudah. Muncul kan? Oke, Ya. siap. Nah, jadi gini Kang. Ini kan kita melakukan perekaman nih. Perekaman terkait dengan kegiatan Ermat di 2024. Di sini kan berdasarkan tagging. Ini kan ada berdasarkan tagging Siskudes. Jadi yang kita rekam itu adalah pagu terkait dengan ketahanan pangan, kemudian pagu terkait dengan BLT, kemudian pagu terkait dengan kegiatan stunting. Nah, angka ketahanan pangan ini kita hasilkan dari taggingnya Siskudes. Nah, jadi berapa persen, berapa nilai yang yang di tagging oleh Siskudes tadi kan, di saat pemerintah desa itu melakukan entry data, entry anggaran. Nah, dari tiga total ini, dari tiga total kegiatan itu dia jumlah pagu Ermatnya adalah salah satu contoh desa di kami itu 579.519.000. Nah, sementara Kang Iman di SP2D itu dia muncul nilai angkanya itu 668.319.000. Jadi ada selisih antara hasil tagging dari Siskudes dengan yang di SP2D yang dikeluarkan oleh dinas DPM itu kan, itu 88.800. Nah, jadi sehingga ini ada kelebihan kelebihan melakukan perekaman pagu Ermat di desa ini gitu kan. Nah, ini akan menjadi akan bermasalah di laporan akhir gitu kan, di pemerintahan desa. Nah, kalau seandainya di SP2D atau pagu Ermatnya itu besar daripada yang di Siskudes, itu mungkin bisa diterima oleh sistem di OSPAM. Karena apa? Karena pagu ketika desa itu melakukan realisasi sebesar total keseluruhan 579 juta ini, itu masih dianggap dia di bawah dari total pagu yang di OSPAM. Itu mungkin bisa diterima. Tetapi di saat di non Ermat itu nanti dia akan lain ceritanya. Itu pagu non Ermatnya otomatis alokasi dana desa di tahun 2024 itu dikurangi dengan pagu dana di Ermat, itu nanti dia menjadi pagu dana non Ermat. Nah, di non Ermat itu berjumlah dia 721 juta sekian. Sementara di SP2D-nya itu adalah 632 jutaan. Artinya kan kecil dari target di Siskudes tuh kan. Nah, ini juga menjadi imbas. Kalau seandainya di desa itu melakukan realisasi dana itu 100% sebesar 721 juta, sementara di OSPAM itu pagunya cuma 631, itu kan dianggap kelebihan nanti di laporan non Ermat. Nah,
ini bermasalah tidak nanti di desa itu melakukan laporan akhir di OSPAM. Nah ini yang kami khawatirkan seperti itu, Kang Iman. Nah jadi kalau memang OSPAM itu nanti memprotek, dianggap laporan itu ada yang melebihi anggaran dari pagunya, otomatis dari sekarang kita harus melakukan penyesuaian terhadap pagu kegiatan ERMAT maupun pagu kegiatan non-ERMAT. Nah artinya bisa kita lakukan pergeseran nanti, apakah di kegiatan stunting yang kita lakukan pergeseran. Nah kalau dari pandangan kami kita ambil satu sampel contoh di desa kami ini di ERMAT-nya kan kelebihan uang masuk ke rekening itu sebesar 88.800.000. Artinya desa harus menambah 88.800.000 agar sama pagunya itu dengan yang di SP2D yang dicairkan ke desa. Ini kan SP2D 668 juta, ini target 1 tahun nih Kang. Ini target 1 tahun. Nah, artinya desa itu harus melihat kembali dari tagging yang sudah mereka inputkan itu di saat entry penganggaran. Itu akan mengalihkan, memasukkan angka kegiatan itu ke dalam kegiatan ERMAT sebesar 88.800.000. Nah, ini yang kami coba diskusikan kemarin itu, ini berpengaruh tidak nanti di saat desa itu melakukan laporan akhir di OSPAM gitu. Nah, mungkin itu kan nih. Kemudian ini juga dasarnya SP2D itu seperti apa itu kan. Nah ini kami coba tampilkan juga nih Kang Iman, yang SP2D-nya itu. Nah ini. Muncul Kang? Belum. Nah. Oke, muncul. Nah, jadi ini bentuk tampilan yang dari kiriman SP2D yang direkap oleh DKAD keuangan di daerah. Ini kan, nah di sini kan ada kode nama desa, kecamatan, ini tahap, kemudian bit ini kelompok, kemudian nomor rekening, nama rekening, kemudian kode bank, nomor rekening. Nah ini kan ada pagu nih, ini ada pagu desa. Nah, di sini dia akan daftar rincian desa penyaluran DD tahap 1 ERMAT tahun 2024. Kemudian ini ada pagu desa. Nah, pagu desa ini dia adalah pagu desa kegiatan ERMAT untuk 1 tahun. Kemudian ini persentase pencairan penyaluran. Kemudian ini besarannya nanti. Nah, kita lihat nih Kang, di desa yang kami tampilkan tadi dari rekaman kami. Nah ini nama desanya, nama bank, kemudian ini pagu ERMAT-nya nih Kang. Ini pagu ERMAT itu ada 668.313. Nah kemudian persentase pencairannya itu kan 60% dari pagu ini, pagu ERMAT. Nah jadi dia cair di tahap pertama ini untuk pagu ERMAT itu 400 juta. Nah yang menjadi persoalan kan yang ini Kang, yang pagu desa ini atau pagu ERMAT untuk 1 tahun ini, dia tadi berbeda dengan setelah kita jumlahkan dengan tagging yang di Siskudes. Di Siskudes itu kan cuma 500 sekian. Nah ini yang menjadi kami kemarin diskusikan. Ini berpengaruh tidak nanti di laporan OSPAM? Di Siskudes itu cuma 500 jutaan. Sementara di dalam OSPAM di sini di rekamnya ini dia 668 itu kan. Ini bermasalah tidak nanti gitu kan? Kalau seandainya dia target pagunya itu besar, kemudian realisasinya itu kecil, mungkin bisa diterima, masih ditampung lah gitu kan. Tetapi di non ERMAT-nya nanti kan berbeda Kak. Di non ERMAT itu dia di OSPAM itu kecil, kemudian di Siskudes itu besar. Otomatis nanti kan di saat realisasi 100% itu kan tidak tertampung lagi karena dianggap dia kelebihan anggaran gitu ya kan, kelebihan dari pagu gitu. Nah ini bermasalah tidak nanti? Nah ini yang kami coba bahas kemarin dengan Bapak Ibu kami yang di TA Kabupaten itu kan, nanti dia akan koordinasikan dengan DPM katanya. Karena kita melihat di saat perekaman kemarin itu kan ada kesalahan gitu kan. Nah mungkin itu Kang Iman terkait dengan
persoalan ini dulu gitu kan, apa namanya, perekaman RMAT ini gitu. Oke Kang, silakan. Oke, terima kasih Mas Henry. Temu sana ini ada Mas Arif sama Bang Tatang. Untuk sebelum ke Bang Tatang, silakan Mas Arif, udah di unmute untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin semuanya. Iya, sami-sami Mas. Terkait untuk yang tadi disampaikan sama Mas Emri, jadi kan ada kekhawatiran bahwasanya ada perbedaan antara Siskudes dengan di Empang ya Mas ya. Untuk taggingnya itu ya, yang tagging di Siskudes lebih besar daripada yang di betul ya? Kalau ya ada seperti itu Mas Arif. Jadi ya persoalannya kan gini, yang di SP2D yang di SP2D itu pagu yang direkam oleh kabupaten itu ada besar daripada yang di Siskudes. Kemudian ada kasusnya sebaliknya Mas Arif, yang direkam di kabupaten itu kecil daripada yang di Siskudes. Nah, dia ada dua pola itu, dia dua kasus tuh Mas Arif terkait dengan itu. Begitu. Itu berarti untuk yang input Empangnya itu siapa itu? Yang input kabupaten. Apakah desa kabupaten? Kabupaten. Kalau kabupaten berarti dia ada kekeliruan. Jadi logikanya ketika desa mengajukan tujuan ya, dia kan ada semacam draftnya kan, emasnya berapa, non emasnya berapa. Betul. Kemudian dari kabupaten tinggal menginputnya saja ke Empangnya itu. Berarti ada kekeliruan di kabupaten dalam artian yang operator Empangnya itu. Seperti itu Mas Emri. Terus kalau untuk masalah tadi aku dengar ada kayak kekhawatiran gitu. Ini di Siskudes besar atau ada yang kecil, ada yang besar gitu kan. Intinya tidak sesuai dengan ERMAS ya, bukan di Empang. Itu kalau untuk saat ini saya rasa itu bukan suatu masalah besar. Karena untuk linknya antara Siskudes dengan di di Empang itu belum terlalu signifikan, dalam artian integrasinya itu belum begitu ideal gitu. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Karena saya banyak mencermati pada saat operator Siskudes ya, operator Siskudes menginput taggingnya, kegiatan ya, itu banyak yang asal gitu loh. Banyak yang tidak sesuai. Jadi kadang ketahanan pangan itu masuknya di infrastruktur. Terus ada ketahanan pangan, kegiatan ketahanan pangan itu masuknya di kemiskinan ekstrim. Seperti itu loh. Jadi untuk taggingnya itu intinya kalau sekarang itu belum begitu ideal karena masih banyak yang seperti itu Mas ya. Dan untuk tagging sendiri itu hanya sebagai parameter saja. Parameter intinya untuk penanda kegiatan, untuk misalkan stunting ada berapa, ekstrim ada berapa, BLT ada berapa. Contoh misalkan ya, banyak ditemui. Jadi kegiatan BLT DD ya, BLT dana desa. Nah, ada yang taggingnya itu BLT desa ya, ada juga yang taggingnya itu penanganan kemiskinan ekstrim. Ya, toh sudah jelas berbeda kan. Seperti itu. Jadi kalau untuk sekarang itu saya rasa
jangan terlalu kuat masalah itu. Gitu Kang Iman. Oke, terima kasih Mas Arief. Tapi sedikit kita berbagi ini yang ada di Kudus ya Mas ya. Biar nanti kita akan mengkompar itu. Sudah kelihatan ya Mas ya? Ya. Di sini yang menarik gitu ya. Ini ada namanya laporan. Nah, kalau di admin kecamatan kita akan menemukan ada tambahan kompilasi Pemda sama monitoring Pemda. Apa yang ada di dalam monitoring Pemda? Kita lihat ada menu seperti ini: penyerapan per sub bidang kegiatan, penyerapan anggaran per kegiatan, dan realisasi per mata anggaran. Nah, tentunya ini akan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Henry, kekhawatiran itu memang ada lah gitu ya. Nah, nanti tinggal dilihat ini bidangnya, tinggal konten, tinggal nanti cetak. Nah, tapi yang menarik lagi adalah yang ada di laporan kompilasi. Nah, di kompilasi ini adalah fasilitas laporan keuangan. Tadi disampaikan oleh Mas Dev ada tagging itu hanya penanda, betul. Tag itu ya penanda, tetapi ini dua menu ini bisa diakses oleh Kemenju dan oleh jajaran Dinas Daerah sebagai controlling apakah tadi yang dilaporkan dalam perekaman itu, karena ini kan sama-sama Kemenju juga bisa masuk ke situ. Dan di kami itu KPK bisa masuk ke sini, jadi izinkan masuk ke. Nah, di sini ada nih Mas, laporan realisasi belanja, laporan rekapitulasi tagging. Nah, ini bersama, tetapi otomatis kalau kita bersama mereka bisa ke bagian yang lagi. Di sini juga ada laporan rekapitulasi yang netral gitu ya, ini teknologi belanja. Tidak terduga lah. Di sini ada laporan penyerapan desa format PMK yang 222 gitu ya. Ada laporan realisasi penggunaan desa, ada laporan rekapitulasi penggunaan desa. Dan ini tidak bisa terlepas, semuanya harus berjalan sinergis dan tidak boleh ada hal yang tadi disampaikan oleh Mas Henry. Kalau memang di Siskudesnya itu sekian gitu ya, X gitu, maka harus direkamkan sama gitu. Nah, ini kan jadi permasalahan kan tidak sama, baik itu mengurangi jumlah rupiah ataupun jumlah kegiatan sampai ditarik ke mata kegiatan yang direkam di Omspan berbeda dengan yang ada di tagging. Kenapa? Omspan laporan di Omspan itu tidak mungkin berdasarkan tagging, tidak berdasarkan tagging. Itu pasti berdasarkan tagging ada di Facebook. Nah, tentunya di sini memang harus ada sebuah solusi. Sebetulnya yang di tagging oleh pemerintah daerah gitu ya, itu apa sih gitu ya? Kalau memang jumlahnya itu melebihi dari taggingnya yang ada di Sudes, kelebihannya itu ada di mana? Apakah itu melebihi dari jumlah tagging per kegiatan atau menambahkan ada kegiatan? Kalau memang itu menambahkan kegiatan, tentunya desa harus segera gitu ya, di tagging kegiatannya pun harus ditambah gitu. Kalaupun nanti di taggingnya itu tidak ada yang berubah, tetapi volumenya yang berubah dalam arti jumlah rupiahnya, maka ada sebuah pilihan. Hanya adalah satu, kegiatan itu jangan dulu dilaksanakan. Yang kedua adalah sesegera mohon bimbingannya dari Binwas, apakah bisa dilakukan sebuah perubahan perkades APBDes sehingga nanti bisa menyamakan perekaman yang di Omspan dengan apa yang dilakukan di. Karena apa? Nantinya kan kita pun punya tanggung jawab yang sama, gitu apa? Itu ada. Begitu sih Mas Arief yang bisa saling sampaikan. Oke, ini bareng-bareng kita memberikan solusi untuk kondisi mungkin ada beberapa rekan dalam pertandingan seperti yang tadi Mas. Begitu Mas Arief, Bang Emri. Oke.
Nah, makanya tadi sampaikan juga oleh Mas Arif, katanya dengan tagging penamaan banyak yang tidak sama gitu. Yang benar Mas Arif, ada yang udah jelas-jelas itu ada tagging BLT desa. Tetapi desa, ini kan program kemiskinan ekstrim. Nah iya betul, memang program penanganan kemiskinan ekstrim tidak hanya dengan BLT desa. Tapi manakala itu menempel ada dua, BLT dan DD, maka yang harus kita lakukan sebetulnya harus larinya ke tagging BLT dan desa. Gitu. Nah, bagaimana kalau itu terjadi sebuah perbedaan semacam itu? Itu yang sesegera ini harus berkonsultasi kepada jajaran Binwas dan Pemdanya. Ini kalau seperti ini apa gitu kalau memang itu sama tidak apa-apa, kalau memang itu tidak sama apa yang harus dilakukan, karena nyata-nyatanya di lapangan untuk BLTDD ada dua tagging, satu tagging BLTDD, yang satu adalah tagging untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Penanganan kemiskinan ekstrim diantaranya salah satunya adalah dengan begitu sih Mas Arif. Sebelum sampai ke sana, saya juga ada meminta kepada desa kita lebih efektif, lebih simpel, satu tagging, satu kegiatan atau satu kegiatan satu tagging. Karena apa? Untuk mengukur seberapa jauh prioritas yang harus kita lakukan, nanti akan terasa dampak. Jadi seperti itu sih Mas Arif. Oke. Mungkin dari Balisa mereka tahu, cuma kan nggak ada kontrol kalau desa tidak mengirim. Belum tentu tagging awal ini sesuai, karena itu tahun pertama ada. Balisa saya katakan nih Balisa dari Kepri. Balisa sehat Balisa. Oh dari Riau. Sorry Mbak. Silakan Balisa, mungkin ada yang mau disampaikan secara langsung. Oh iya, ini juga Kang Iman. Terkait yang masalah OMSPAM itu ya. Jadi untuk yang di OMSPAM, yang di situ, ini banyak teman-teman di desa itu pada kelupaan. Kelupaan dalam artian gini. Jadi untuk dana desa itu di situ ada, di data entry itu ada menu output dana desa ya. Nah itu banyak teman-teman desa itu yang tidak mengisinya output dana desa. Aku bantuin ya di data entry ya, pekerjaan output dana desa. Nah saya contohkan salah satu desa lah ya. Ya. Oke silakan Mas Arif. Nah jadi di situ coba kamu pilih desa sembarang desa lah. Sudah. Oke, kemudian realisasi apa namanya? Nah keuangan. Itu ya. Nah. Oke. Yang tahap 1. Ya, preview aja, preview. Oke, sekarang preview. Silakan Mas Arif, dilanjut. Nah, jadi ini bukan yang ininya Kang Iman. Kalau ini kan langsung total semuanya tuh. Nah, berarti yang apa? PMK. Fisik. PMK-nya Kang. Yang PMK. PMK ya Mas Arif ya? Iya, yang di apa namanya? Bukan paket di data entry, coba data entry. Terus? Nah, itu penatausahaan ada output dana desa tuh itu. Tadi udah aku bukain Mas. Data entry kan? Iya. Terus? Itu dalam artian yang isi desa loh Kang, bukan itu loh. Betul. Desa. Coba ya, aku bukain salah satu desa yang kalau realisasi keuangan ya itu. Ya. Nah, kalau saya nyakapi gini Mas Arif. Sebelum ini kan realisasi ya, itu adalah kita ngisi di fisik DD gitu.
contoh di misalnya dengan pemerintahan, coba kita lihat. Angka 8. Yang Yang dana desanya, kalau dana desa itu 118 tuh Kang. Nah, seperti ini. Iya toh. Nah, di sini kan masih kosong-kosong toh. Iya. Tapi ini udah ada yang diisi. Iya. Nah, ini kalau sudah terisi di sini, maka nanti akan terbatas di dalam realisasi keuangan. Nah, ini masih ini tuh Kang. Volume output itu bukan 1 itu. Target kita 1. Itu masih berapa persen gitu. Berarti 640 dibagi. Ya, dikali dengan 1. Oh. Berapa? 0, sekian gitu kan. Berarti nanti apa satuannya angka atau persentase? Persentase. Nanti dia terlihat di PMK, nanti dia persentase. Kalau 1 ini dia nanti outputnya 100% itu. Dianggap dia 100%, sementara dana kita baru 16 juta. Target kita kan 20.500 tuh. Berarti ini Koma. Ya, nanti terbaca di PMK itu berapa tuh? 16.640 dibagi 20.500 dikali 1. 0,811 paket. Itulah dia. Nah, coba ya Nanti kita Oke, cetak. Oke, cek simpan. realisasi. Ya. Nah, ini kan mana dia? Nah, ini yang satu ini kan 81% baru tuh. Ya. Nah, itu caranya. Kalau 1 Kang Mian, coba bikin 1 lagi Kang. Itu 100% nanti. Kalau di apa namanya? Nah, kembali. Nah, di fisik DD itu Kang Iman bikin 1 100 ya. 100% dia. Sementara dana kita tarik baru 16 juta kan. Yang 2. Iya. Bikin volume output tuh 1. Ubah. Bikin 1. Nah, simpan. Tutup. Nah, lihat. Ya. View. Ya. Nah, 100 kan. Nah, sementara uang yang realisasi baru 16 juta. Dari 20.500.000 ya. Iya. Itu kan enggak matching nih. Nah, ini kan enggak apa namanya, belum. Ini salah artinya. Kenapa dia 100%, sementara uang realisasi baru 16 juta, target kita 20 kan. Nah, itu yang kesalahan. Ini berimbas. Ini nanti akan berimbas perhitungan capaian output di dana desa. Sekarang gini Mas, mohon maaf. Ini kita betulkan sesuai dengan tadi ya. Ya, nanti kita lari ke sana. Apa? Nomor 2. Ya. Oh. Terus saya ke laporan. Ya, laporan. Pertanggungjawaban. Sip. Nah, ini yang PMK. Ya, PMK. Nah, ini kan terbaca nih 81% ini kan? ya, 81 ya. Ya. Nah, yang kita komentari kemarin itu kan belum masuk lagi nih, Kang.
di kode kegiatan operasional dengan sumber dana desa itu kan ada 3 sub kegiatan nih, ada sub 3 kegiatan. Nah seharusnya kita kan minta kemarin dengan BPKP itu kan, yang kalau bisa 3 sub kegiatan ini dimunculkan anggarannya masing-masing, kemudian realisasinya juga dimunculkan masing-masing, sisanya ini dimunculkan juga masing-masing. Ini kan baru total di atasnya semua ini. Nah ini yang kita koreksi kemarin di saat kita sosialisasi, ini tidak nyambung. Kalau kan sempat saya nanyakan itu dengan BPKP, jadi dia nak nyambung apa yang kita sampaikan. Kalau bisa di sini kan enak kita nih, Mas Adib kan. Contoh, ini yang 81% ini untuk kegiatan bidang kegiatan sub kegiatan 2 ini baru berapa yang realisasinya gitu kan. Karena ini baru 1 kan kelihatan kita. Kalau seandainya nanti ketiga-tiga ini realisasi, ini kan tidak tahu kita nih. Nah, ini maksud kita seperti itu. Contoh misalnya di penanggulangan kerawanan sosial masyarakat itu sebetulnya untuk apa sih gitu? Itu ada rinci gitu ya? Bukan, pagunya saja Kang, anggarannya saja. Kalau realisasinya nanti kan sudah ada tuh di RAB 2 kan sudah ada. Ya, kenapa ini 81% gitu ya? Karena punya itu sekian sehingga baru terlihat. Betul. Nah, ini tidak kelihatan di sini. Sebenarnya ini bisa ini dimunculkan, diambil dia dari laporan keuangan yang Kang Iman kita bikin tadi, realisasi desa tadi kan, dia munculnya dari sana, bisa ditampilkan itu. Mas, ini 30.500.000, nanti total keseluruhan ini berapa, betul. Nah, ini yang kita minta kemarin. Ya, dengan BPKP itu kan ini kita minta kemarin itu juga dimunculkan di PMK ini, di laporan PMK, sehingganya kita di saat mundah DD ini kan gampang, kita cukup minta PMK ini saja, satu PDF kan saja laporan PMK. Nah ini akan mempermudah kita untuk melaporkan ke mundah DD gitu kan, ke realisasi. Nah kalau seperti yang sekarang kan kita kan ngitung lagi nih, dari tiga kegiatan ini kan, seandainya ini sudah progres untuk operasional pemerintah desa ini ada progres, kemudian penanggulangan kerawanan sosial ada progres, promosi protokoler ini ada progres, ini nanti kan kita susah hitungnya ini anggaran realisasinya berapa gitu kan, minta lagi kita rincian ke desa. Nah banyak dokumen yang kita minta gitu kan. Nah itu dia. Oke, terima kasih Mas Hendri atas penjelasannya, dan ini memang harus tadi yang saya sampaikan di awal, laporan seperti ini harus sinkron penyerapannya dengan yang dilaporkan pada Omsan, karena kadang-kadang biasanya yang timbul itu tadi ya Mas Arif, ngejar di Omsan tapi dikerjain, sehingga pada saat di compare, karena ini ada yang saya sampaikan, ada menu yang bisa mereka masukin kompilasi Pemda sama laporan realisasinya, maka ya tanda kutip bisa menjadi sebuah temuan. Ini yang betul yang mana kan kayak gitu ya Mas Arif ya. Saya mencoba gitu ya yang tadi di laporan. Di sini Mas, yang di laporan kompilasi Pemda ya, coba kita lihat baru. Kompilasi Pemda munculnya, ya, dia bisa muncul. Terus di sini ada laporan penyiapan, oke. Di sini hanya tinggal filternya itu kecamatan saja, tidak sampai ke desa. Ini menjadi kesempatan baik untuk Binwas untuk melihat sebetulnya progres seperti apa. Di Kebosari, coba kita lihat yang desa yang tadi. Ini kecamatan ya Kang ya, kalau di kabupaten. Ya, ini kecamatan ya. Nah ini yang
Oh iya, nah ini yang tadi sudah terselesaikan terlaporkan ini Mas. Nah iya, ya. Ya, halaman berikutnya ini kan nggak nyampe ini. Munculnya ini, oh tadi udah tetap. Jadi ini belajar ke totalnya aja Mas. Iya. Oh, tapi di sini muncul keseluruhan penyerapan baru yang melaporkan desa-desa itu penyerapannya harus dilihat. Ya. Terus satu lagi yang PM oleh yang compilasi monitoring Pemda. Ini ada penyerapan kegiatan baru muncul ya satu kabupaten. Nah ini Mas, ini muncul di sini. Iya, ini kan rekap nih Kang. Rekap di kabupaten kan. Ya. Ini kan laporan laporan kabupaten nanti. Iya, laporan kabupaten, tapi kan di sini ini kan belum realisasi, berarti kalau desa contoh ini ya, ini berarti kan belum, ini menjadi, ini udah diinputkan atau belum gitu ya, sehingga baru sekian yang dilaporkan gitu kan. Nah, iya. Nyatanya kan belum melaporkan ini. Ya, baru 23% dia baru kan. Nah, ini taruhlah ini kan baru 200 juta nih yang di Batu Raden yang desa Purwosari. Iya. Sementara dana yang masuk ke rekening itu udah berapa? Ya itu. Yang dicairkan SPP, total SPP yang kemarin udah berapa yang diambil gitu kan. Harusnya kan itu yang kita pantau. Seperti yang tak kirim ini loh Mas Emre. Ya. Bentar lagi proses Mas. Nah barusan nih. Masih progres Mas. Udah masuk. Belum, masih muter. Yang atas tuh yang bawah. Yang bawah rekap kabupaten. Aku ituin ya. Nah, ya. Download. Oke, silakan Mas Arif lanjut gimana Mas? Bentar ya. Nah, jadi kalau ini versi tempatku nih. Ya, silakan. Jadi kalau di sini yang sebelah kiri ini yang ada CPR itu kecamatan. Kemudian desa, kemudian akunnya, kemudian sumber dana. Nah, ini udah kegiatan yang ada di APBD mereka, sumber dananya, anggarannya berapa, kemudian realisasinya berapa, terus mereka mulai transaksinya dari kapan sampai kapan. Nah kalau seperti ini lebih simpel ini Kang Iman, jadi bisa tahu progresnya. Jadi ini berarti ngeling ke Diskudes ya? Iya.
nggak ada salahnya dong di-sharekan. Yo nunggu nanti ketika apa namanya Ya udah lebaran dari kemarin Mas, nunggu terus. enggak gini loh Kang. Jadi kegiatan ini kan hubungannya dengan BPKP, dengan Kemendagri, dengan PPP juga, Kemendesa juga. Nah terkait masalah kayak gini, aku udah share ke Pak Ivan. Aku share ke Pak Ivan terkait yang masalah versi Excel gini, kemudian yang apa namanya, yang versi aplikasi yang pernah kemarin tak share itu, tak presentasi. Nah itu intinya aku minta dari Kemendesa paling nggak bisa buat seperti itu loh. Tapi Jadi kita bisa memantau. tidak ini ya Mas, tidak akan menambahi beban pekerjaan yang sama, Pak ya. Iya. Jadi dengan adanya seperti ini ya. Pertama, dari Kemendesa itu untuk men-SDD itu saya rasa banyak terbantu. Oke, satu. Ya, Terus banyak terbantu. Kemudian bisa memonitoring, bisa mengetahui hasil apa namanya realisasi dari DD-nya, bisa memonitoring ini penyerapan ini kok agak lama, bisa memonitoring ini banyak kok pencariannya agak lama gitu. Dari hal-hal seperti ini sebetulnya bisa seperti itu Kak. ya moga-moga Sama nanti karena coba ya Mas, nanti jenengan yang langsung duduk bareng dengan beliau Pak Ivan ataupun Abi gitu ya. Nanti ini bisa tersampaikan kalau orang itu tes laboratorium gitu ya Mas ya. Tes gitu ya di laboratorium ini benar kayak gitu ya, caranya gimana, masih ada spam enggak, ada apa namanya bugs-nya enggak. Oke. Oke ya, Mas Arief nanti ini mungkin ada Mas Tatang ada yang mau disampaikan, silakan nanti kita gantian. Yuk. Bagi kan semuanya. Oh, silakan Mas. Bang Emre. Ini terutama Bang Emre kemarin kan saya udah nyampaikan itu Bang. Nah kebetulan saya itu kan udah nanyakan ke salah satu desa yang kemarin menjadi perbedaan antara transparan dari onspan dengan perhitungan pencairan pertama itu 60%. Yang RMAK-nya itu berbeda. Ternyata lebih besar RMAK yang ditransfernya ketimbang non RMAK. Nah, sedangkan kalau kita bagi dua, transferannya itu tidak sesuai gitu kan. Nah, apa nanti desanya ini tidak akan jadi masalah. Nah, karena pencairan pertama ini salah satu desanya itu kan 720.627.600. Ini desa mandiri. Kemudian untuk RMAK-nya itu ada 686.918.400. Nah, yang non-RMAK-nya ini sangat kecil, cuma 33.709.200. Jadi saya bingung karena kalau menurut perhitungan nggak masuk gitu lah, Kang. Jadi terlalu besar transferan daripada jatahnya. Berarti transferannya kegedean. Iya, Pak. Iya. Kalau transfer kegedean nggak apa-apa, yang penting nggak melebihi nanti pada saat sampai 100%. Tinggal diatur RMAK untuk masing-masing kegiatan itu berapa gitu. Dibedal dulu, Mas. Contoh misalnya untuk BLTDD itu cukup untuk berapa bulan, terus untuk stunting kasih berapa, terus untuk kedapangan berapa gitu. Jadi tinggal nanti sisanya
tinggal berapa gitu. Tapi yang menjadi kekhawatiran itu kan kalau terjadi perbedaan antara di Siskudes sama dengan yang direkap oleh KPPN. Padahal setahu saya gitu ya, kami itu tagging yang menjadi RMAK itu ditandatangani oleh kepala desa, ada stempel, baik soft copy atau hard copy itu diserahkan kepada dinas dengan dibubuhi surat pengantar dari kecamatan. Jadi sampai kegiatannya apapun kecamatan tahu, oh ini masuk RMAK, oh ini tidak RMAK, oh RMAK-nya lapangan, NPAK-nya stunting. Seperti itu sih Mas Tatang yang kami pahami. Iya. Tapi yang menjadi keraguan saya seperti ini kan, di Siskudes-nya, tagging Siskudes-nya itu untuk RMAK itu berbeda kan. Nah, bahkan yang stunting ini taggingnya itu beda-beda gitu kan. Yang seharusnya bukan stunting dia masuk tagging stunting. Nah itu dia. Jadi terlalu over di tagging stuntingnya sehingga uangnya itu saat ditransfer lebih banyak ke RMAK gitu kan di tahap 1 ini. Makanya total untuk RMAK itu sampai 686.918.000 per dus ya. Sedangkan untuk non RMAK cuma 33.709.200. Nah, jadi kan nggak seimbang gitu kan. Jadi nanti kalau untuk transferan tahap keduanya yang 40% karena mandiri ya biasanya itu ekor. Nah ini kan. Jadi saya bingung itu karena tidak ada masalah buat desanya saat membuat laporan. Nah, yang kedua, saya kemarin desa dampingan saya itu ada juga yang ini masalahnya. Tapi itu sih tidak masalah, sama duitnya. Ketika kita bagi 2 tahap, ini non mandiri desanya. Jadi kalau transfer yang tahap pertama ini dengan RMAK maupun RMIT, cuma kan begitu saya cek Siskudes-nya untuk tagging stunting, ternyata dia di tagging stunting itu belum ada taggingnya di Siskudes. Dia udah ditransfer. Nah, maka kemarin saya coba dengan bendaharanya tuh, bisa nggak kita edit, saya bilang gitu, sesuaikan dengan rekaman yang di OnSpan. Nah, dia bilang kan, kita coba katanya. Ternyata bisa kan. Makanya kemarin itu editannya saya minta sesuaikan dengan data tagging yang direkam di OnSpan. Karena uangnya kan ada jumlahnya tuh 122 juta seperti itu. Jadi saya mohon kegiatannya itu diedit dan disesuaikan. Nah, ternyata bisa itu Kang. Tapi yang tadi yang pertama itu saya belum berani karena uangnya tidak sesuai dari awal sampai dari RMAK maupun non RMAK itu tidak seimbang gitu kan antara transferan dan tagging di Siskudes. Nah ini. Kang Iman. Kalau yang tadi kalau yang desa yang satunya tadi yang non mandiri itu udah clear gitu kan dengan diedit kemarin taggingnya tuh. Nah, dan alasan beliau itu kenapa saya tanya kan kenapa tidak di tagging untuk stuntingnya waktu kita posting. Dia bilang saya bingung katanya kan. Saya bingung untuk stunting ini apa saja kegiatannya. Sehingga saya tidak taggingnya terlewat. Tapi yang anehnya kok bisa ya nggak di tagging langsung bisa diposting ya sama dinas PMD. Nah itu. Terima kasih. Silakan Mas Emri. Gimana? Kalau terkait dengan Mas Tatang tadi, itu kan sama kasusnya dengan yang punya kita juga tuh Kang, yang punya saya itu kan, yang tadi. Ya. Nah, yang di tempat saya itu kan gitu juga. Yang di Siskudes itu jumlah total RMAK itu cuma 500 juta. Sementara yang mereka rekam itu totalnya 600 juta.
Nah, artinya nanti uang yang masuk ke rekeningnya itu adalah 600 juta dikali 60% kan, untuk tahap pertama. Seharusnya kan 60% dikali 500 yang ada di rekamnya Siskudes, yang kita jumlahkan BLT, ketahanan pangan dengan yang di stunting gitu kan. Nah, yang itu persoalan di kita itu. Sama dengan Mas Tatang, saya rasa ini kabupaten lain itu juga terjadi seperti itu. Karena ada pemahaman mungkin ya sebagian kabupaten lah yang terjadi juga seperti itu kan. Ini contoh kasusnya dengan Mas Tatang aja kita udah sama nih kan kejadiannya gitu kan. Ya. Jadi untuk tahap ini kita berupaya, itu yang kita khawatirkan juga Mas Tatang, apakah nanti di laporan yang OSPAM-nya itu bermasalah atau tidak ketika desa laporan akhir nanti di Desember. Nah, itu yang juga saya tanyakan dengan Kang Iman yang bisa masuk melihat OSPAM itu seperti apa gitu kan. Itu yang kami khawatirkan Mas Tatang. Nah, kalau memang nanti dia menjadi persoalan Mas Tatang, artinya kita harus menyesuaikan dana pagu dana itu sesuai dengan SP2D atau yang direkam oleh kabupaten Mas Tatang. Contoh Ermat yang pagu Ermat itu untuk 1 tahun tadi kan di tempat kami di desa itu kan 600 juta Mas Tatang. Sementara di Siskudesnya kan 500. Nah, artinya desa itu wajib menyamakan dengan 600 juta. 600 juta total. Nah, apakah itu nanti di kegiatan, kalau BLT tidak mungkin lagi kita rombak. Di ketahanan pangan bisa saja, di stunting bisa saja. Intinya total angkanya itu nanti dia akan sama dengan yang SP2D. Nah, itu dia. Itu strateginya Mas Tan. Sehingga ketika desa melaporkan per kegiatan, itu nanti nilainya akan sama dengan yang total di OSPAM. Itu solusinya Mas Tatang. Nah, ini yang saya tanyakan dengan Kang Iman, karena Kang Iman bisa masuk ke OSPAM. Di OSPAM itu seperti apa loh yang rekaman OSPAM untuk Ermat itu Kang? Apakah itu dibuatkan juga misalnya BLT pagunya untuk 1 tahun 100 juta, kemudian untuk stunting pagunya 200 juta misalnya kan, yang ketahanan pangan 300 juta. Apakah itu ada pagunya per masing-masing Ermat itu atau bagaimana? Mas Emdi, kita ngawali dari berapa sih penyaluran ada desanya ke desa gitu ya. Itu desa ini. Seperti ini Mas Emdi yang terlihat gitu. Akan membantu ya. Ini munculnya seperti ini. Jadi desa nama. Ini kan penyaluran. Ya. Ini kan penyaluran nih Kang. Siap. Ya. Kalau gimana? Kalau untuk laporannya bagaimana Kang? Laporannya lagi Kang? Laporannya ini. Sebelum sampai ke sini, desa itu kalau yang Ermat itu harus menginputkan di menu penyerapan sama input pagu Ermat. Nah, coba Kang, kita lihat Kang, satu-satu Kang. Saya juga mau belajar melihat nih. Ya, siap. Ini yang pertama yang muncul setelah kabupaten adalah kecamatan. Oke, atau misalnya Batu Raden. Di sini realisasinya seperti ini Mas. Jadi realisasi ini adalah kita tidak melihat itu apakah Ermat atau non Ermat. Ini yang telah dilaporkan oleh desa terhadap hasil SPP yang telah dibelanjakan dalam bentuk SPJ kegiatan. Nah, maka setelah sudah kegiatan, maka dia akan menginputkan realisasinya berapa. Nah, contoh yang di misalnya di yang Karamang. Jadi detailnya apa sih 130 juta untuk apa aja? Ini Mas.
ini adalah dokumen foto yang atas misalnya ada penyaluran kayak gitu. Nah ini ada foto kegiatan karena memang mintanya 3 lalu ini adalah penguatan apa yang diminta oleh Kemenku. Sudah ada data. Nanti kalau desa butuh ini bisa diklik untuk PDF atau kami kalau menguatkan pelaporan sarapan SDG selesai, pada ngobrol-ngobrol mas. Lanjut ke apa Kang? Ke Pagu tadi Kang? Oke. Sekarang kita ganti ke Pagu Irmat. Iya. Bu Irmat, ini kabupaten, terus ini kecamatan. Nah, ini langsung kalau ke Pagu Irmat itu langsung muncul ke desa. Nah, coba saya cek ke desanya. Tadi di Karangmangu sampai. Karangmangu itu satu desanya masih maju, Pagunya sekian, BLT sekian. Nah di sini Mas yang tadi jenengan sampaikan, apakah itu terekam? Nilainya berapa? Ini sudah Mas. Ketahanan pangan dikasih sekian. Nah ini yang dipertanggungjawabkan. Nah kalau dia. Kurang, nah ini silakan nanti bisa berkomunikasi ya Mas, karena ini adalah fakta yang ada di dalam situ seperti ini. Jadi maka tadi kan saya dorong ke Mas Henry. Pemda itu menginputkan dalam arti merekamkan ketahanan pangan itu berapa, terus kegiatannya apa saja. Itu kan didasarkan pada belajar di Siskudes. Kalau itu menjadi kurangnya ada di mana gitu. Karena ini dikasih 60%. Kalau memang itu kurang 60%, otomatis menjadi sebuah pertanggungjawaban. Ya harus dipenuhi. Begitu, jelas ya? Nah, ya jadi gini Kang. Ini kan sudah di apa nih? Ini BLT ada 100.800.000 nih kan. Kemudian ketahanan pangan 158. Kemudian stunting kan 243 nih. Nah, kemudian total RMAT-nya kan 502. Nah, ini kan direkam. Nah, nanti laporannya ini Kang, kalau seandainya di Siskudes, ini kan di Ospamnya, di Siskudes itu misalkan ini 600 juta misalnya kan, artinya kan ini berubah nih. Yang Pagu BLT, Pagu stunting, Pagu ketahanan pangan itu kan ada yang berubah angkanya. Iya kan? Ya itu yang jadi permasalahan adalah desa itu satu gitu ya. Ini kita daerah saya. Itu sebelum Pemda itu merekam seperti ini dengan bentuk nilai gitu ya. Desa itu wajib tadi yang taggingnya Siskudes itu di download. Nah, nanti itu bawahnya kan tadi ada tanda tangannya kepala desa, itu ditandatangani kepala desa, stempel. Nah, nanti bentuk soft copy-nya itu di PDF kan, dikirim ke Pemda, juga hard copy yang telah ditandatangani dengan stempel. Jadi desa itu bisa menyatakan ini loh kami gitu. Kalau nanti ada sebuah kekurangan, ya otomatis itu Pemda harus menggenapkan. Karena nanti kalau sampai terjadi perbedaan, yang dirugikan otomatis. Gini. Nah, silakan. Nah gini sebenarnya saya baru paham nih sekarang nih kalau cerita saya nih kejadiannya ternyata gini. Waktu mau SPP salah satu desa yang di Danian saya yang tadi kelebihan transfer RMAT itu kan gini, pada saat mengajukan SPP desa tersebut kan diberikan form Excel untuk RMAT, ya kan, dengan non RMAT seperti yang tampil di panik. Nah ini kan direkam berdasarkan format yang SPP yang dari desa yang RMAT non RMAT tadi. Nah ternyata desa saat dia menyusun atau mengisi form Excel
Ermak non Ermak yang nantinya untuk kelengkapan SPP yang direkam oleh Onspan itu tidak melihat tagging di Siskudes. Nah, saya baru paham sekarang nih. Itu kejadiannya. Sehingga yang direkam itu lebih besar, ya kan, ketimbang taggingan kegiatan stunting atau kegiatan Ermak yang di Siskudes, terutama di stunting dan ketahanan pangan kayaknya. Nah, seperti itu kejadiannya. Karena yang ngisi, saya masih ingat, yang ngisi form Ermak non Ermak di Excel untuk SPP yang nantinya direkam sama Onspan itu Sekdes. Nah, sedangkan yang input Siskudes waktu posting APBDes itu kan bendahara. Nah, di sini memang ada miskomunikasi antara si Sekdes pada saat nyusun kelengkapan SPP dengan bendahara. Nah, karena dua orang ini rupanya tidak menyadari si bendahara pada saat input Siskudes-nya itu dia taggingnya sesuai dengan ke pengetahuan dia. Oh, ini mungkin ke sini, ini mungkin. Rupanya si Sekdes juga begitu nyusun Ermak non Ermak saat ngisi untuk form Excel-nya yang untuk form SPP tadi, dia juga hanya melihat oh ini kegiatan stuntingnya ini langsung dia tulis isi di Excel tadi, kemudian disatukan dengan SPP tadi karena itu merupakan kelengkapan SPP, kemudian dia sampaikan nanti ke BPKAD dan PPN, kemudian direkam, makanya hasilnya tadi pasti beda gitu. Kalau kasus yang saya nih baru saya paham, karena saya sandingkan dengan kasus yang kedua tadi, Kak. Kasus yang kedua yang saya cerita desa non mandiri itu pada saat saya cross check Siskudes-nya ternyata tagging stunting belum dia tagging kan. Nah, dan dia nyampaikan ke saya kenapa tidak di tagging untuk stuntingnya di Siskudes, itu kan bendaharanya. Saya bingung waktu itu karena kegiatannya saya tidak tahu apa-apa aja yang termasuk stunting. Nah, sedangkan yang ngisi form Excel tadi pada mau mengajukan SPP itu kan Sekdesnya. Jadi Sekdes dengan bendahara itu tidak miskomunikasi. Sehingga tadi kalau memang bisa diedit, kita edit. Nah, kalau artinya sesuaikan saja dengan tagging Pagu Ermak yang disusun di SPP yang oleh Sekdes. Nah, akhirnya untungnya sama gitu kan. Nah, untungnya sama, transferannya juga sama, kemudian penyesuaiannya juga bisa diedit di Siskudes, tagging satunya akhirnya jadi. Nah, kemungkinan yang desa bermasalah tadi yang lebih, ya intinya seperti itulah kan. Jadi gini, Mas Atang. Jadi kita menyesuaikan Pagu Ermat, ini kita minta data Pagu Ermat dana desa detail yang ditampilkan Mas Iman ini, Kang Iman, ya kan? Ini yang akan kita minta ke kabupaten. Jadi kalau Pagu BLT oke, kita pas itu kan, sesuai dengan KPM. Kita minta itu ketahanan pangan itu berapa yang direkam di dalam Onspam. Kemudian stunting itu berapa yang direkam dalam Onspam. Ini yang kita sesuaikan, Mas Atang. Nah, siap. Jadi betul, ini udah saya foto juga nih dari Kang Iman. Ini bahan kami juga nih Kang, yang bermasalah lah, yang tidak sesuai dengan rekaman di Siskudes dengan yang direkam di Pagu Ospam itu kan. Nah, jadi langkahnya ini kita minta data Pagu Ermat dana desa detail. Kang, bisa dilihat aksi nggak Kang? Bisa di aksinya seperti apa isinya ya? Laporan rekaman. Ini yang sudah direalisasikan, Mas. Oke, siap. Nanti kalau tidak sama, maka yang akan timbul ada di sini. Oke, siap. Berarti ini laporannya berarti Kang ya. Jadi memang laporannya ini nanti bisa nah, makanya tadi yang saya sampaikan, coba minta yang stunting atau ketahanan pangan itu pagunya berapa, Ermak salur 1, salur kedua,
Terus Betul. kegiatannya apa? Karena apa? Implikasinya ke sini. Tadi kalau Betul. disampaikan oleh Om Tatang, ternyata antara sekdes dengan bendahara itu berbeda, tetapi yang diinputkan oleh Pemda itu adalah dari sekdes. Maka otomatis tidak bisa tidak di siskudesnya harus sama dengan yang depan ke sana. Nah, apa yang harus kita lakukan ke depan? Berarti ini harus pembenahan seperti yang saya sampaikan ke beliau Pak Ivan juga ke BPKP. Tolong tentang tagging oleh tagging kegiatan yang ada sekitar 23 itu BPKP itu ada satu kesatuan seluruh Indonesia. Oh ternyata kalau taggingnya stunting itu kegiatannya ini. Kalau yang taggingnya ketahanan pangan masuk ini. Sebetulnya arahnya ke sana. Tetapi moga-moga di perubahan nanti ini informasinya ada perbaikan itu ya. Yang kedua, ini menjadi tolak ukur kita gitu ya. Karena kita punya Permendes 2120 tentang SDGs, sebetulnya kan ini yang menghantarkan. Jangan sampai kegiatan stunting itu harusnya misal gitu ya. Itu harusnya ke tagging ketiga, SDGs ketiga gitu ya. Itu bagian dari intervensi saja ataupun spesifik, tapi kita men-tagging SDGs-nya bukan ketiga, mungkin bisa ke-6 atau berapa. Nah ini yang harus disinkronkan bersama-sama, apalagi kami ada surat capaian daripada ini Permendes 822 untuk menilai apa yang SDGs dalam belanja desa dalam rangka penilaian SDGs desa. Begitu ya, Mas Emri cukup ya bisa membantu ya. Siap. Gini ya. Siap. Nah, Itu ya, jadi Mas Oka. memang jadi artinya Kang, itu memang harus disamakan intinya Kang. Kalau tidak sama ini tidak akan menerima dia nanti ini di OSPAM. Iya. Ya kan? Betul. Begitukah Kang? Karena ini sih maksudnya ke sini. Nah, Iya. untuk menuju ke sini ya ada ini tadi nanti ditambah klik gitu ya. Iya. Itu contoh gini ya, misal ya, tambahin gitu ya. Nah, di sini laporannya ini akan muncul. Misalnya ketahanan pangan gitu ya. Ya. Ini, nah kalau ini tidak direkam oleh desa dan desa itu salah dalam perekamannya, otomatis terjadi anomali.